betapa hatiku berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, amin, haleluya. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Betapa hatiku, terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu rencana Tuhan yang sempurna. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Engkau Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami, sucikan hati kami, segenap hidupku. Kami mau baca firman-Mu, karena Engkau begitu kudus Tuhan, maha benar, maha sempurna. Kami hormat dan takut kepada Yesus. Kami lapar haus, isi hati kami dengan firman-Mu. Ubah hidupku dan pakai hidupku ini Tuhan, jadi alat kemuliaan nama-Mu. Dan ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan. Ampun. Roh Kuduskan bentuk hidupku seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 23 Juni 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai, keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Waktu nggak berasa Bapak, sekarang di bulan Juni, berarti tinggal seminggu lagi akhir bulan Juni dan memasuki bulan Juli. Kelihatannya baru saudara ya, saya sudah setengah tahun ya memasuki 2022 ini. Kita semua sama-sama. Pada saya ingat sekali waktu bulan Mei saya katakan nanti masuki bulan Juni. Sekarang sudah di pertengahan. Minggu depan sudah kita memasuki di akhir bulan Juni dan segera memasuki di awal Juli. Berarti tinggal berapa bulan lagi kita tahun 2022. Oleh itu mari, siapkah Bapak Ibu kita menanti kedatangan Tuhan? Saya katakan saya siap. Berjumpa dengan Yesus, menyambut kedatangan Tuhan. Oleh karena itu kita mau minta sama Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita ibadah arti membangun persekutuan dengan Tuhan, itu ibadah. Membangun hubungan fellowship. Kalau hubungan fellowship dengan Tuhan, Tuhan Maha Kudus, Maha Agung, Maha Sempurna, kita kotor saudara. Waduh, gimana tidak berkenan, bukan ibadah yang sejati. Waktu mari kita persembahkan hidup untuk Tuhan. Dengan persembahan dengan Tuhan, sehingga demikian hidup kita ini kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dan oleh karena itu, di ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita hidup menurut kehendak Allah, karena nanti menuju kepada kesempurnaan. Itu dunia tidak ada kesempurnaan. Dunia kebangkrutan iya, ya kehancuran iya,
kematian iya, kedukaan iya, segala macam kerugian, segala macam timbul di dunia ini, saudara, kebentuk kejahatan. Tapi di surga, kesempurnaan, kemuliaan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, penuh dengan kebenaran. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hari demi hari kita tidak pernah lalai, saudara. Kita semangat terus. Saya kalau udah semangat melayani pekerjaan Tuhan, semangat, saudara. Karena suatu hari kelak saya tinggalkan dunia ini. Saya punya tempat di surga bersama Bapakku Yesus Kristus yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita tidur, selalu baca firman Tuhan perjanjian baru, ya. Haleluya. Sudah sampai di 1 Petrus yang pertama ayat 5-9. Saya mau baca demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji dengan kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, haleluya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Ayat 9 yang terakhir. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 5-9. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua, keluarga kita semua, bersama saya dan keluarga semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun hidup kita sampai suatu hari kelak kita tertuju kepada apa? Yesus, tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Yaitu ada 3 hal penting. Saya mau sampaikan tempat ini pada kesempatan sebelum kita tidur. Selalu berkata saya 3, Bapak Ibu, karena 3 angka kemenangan, angka kebangkitan. Yaitu yang pertama, di ayat yang kelima, itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara menantikan keselamatan yang telah sedia dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita pelihara iman kita, karena saat ini kita sudah memasuki zaman akhir. Mari kita sadar, saat ini kita memasuki zaman akhir. Ini firman Tuhan, saudara. Oleh itu mari zaman akhir, seperti orang dunia tidak peduli zaman apa yang harus dilakukan zaman. Tapi yang dilakukan oleh kita, mari kita perkuat iman kita. Yang pertama, saudara, ya, kita harus tahu bahwa ini zaman akhir, tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ini sudah zaman, ya. Jadi kapan lagi, saudara? Yesus sudah segera datang. Tuhan sudah sangat rindu kepada gerejanya. Tuhan kangen seperti kita kangen sama Tuhan. Demikian juga Bapa kita Yesus kangen sama kita. Karena Tuhan lihat dunia sudah menuju kehancuran. Udah banyak dosa, saudara. Dunia udah kacau banget. Lihat ini, Rusia perang Ukraina tidak pernah berhenti. Covid juga naik lagi, saudara. Semua lihat ini. Coba, dunia seperti ini. Ya, keadaan dunia penuh dengan duka cita, penuh dengan nestapa, dan ini mempersiapkan kita. Saat ini sudah zaman akhir kedatangan Tuhan. Oleh itu kita perkuat iman kita. Sebagai ayat pertama, untuk perkuat iman kita, itu tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Di dalam dunia tidak punya kekuatan kuasa apapun, saudara. Yang adalah kuasa dosa di dalam dunia. Kuasa dosa, upah dosa, maut, saudara. Bapak maut dalam Ibrani 12 ayat B yang terakhir, itu iblis. Bapak kita Tuhan Yesus, waktu kita sehat, saudara. Kita harus sehat rohani. Ini zaman akhir. Mari kita kuat di dalam kekuatan kuasa. Kuasanya apa sih itu? Kuasa Roh Kudus. Waktu seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita minta selalu hubungan kita pererat dengan Tuhan. Minta Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus kan menopang kita. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita punya kuasa.
Benar saudara, kita ini punya anak kuasa, saudara. Kuasa dari siapa? Kuasa Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Atau mari kita sudah sadar zaman akhir, kita perkuat iman kita dengan apa? Rajin baca Alkitab. Karena dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengar dari firman Kristus. Iman kita makin naik kalau kita apa? Kita penuh dengan firman Tuhan. Oleh itu mari saudara, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kapan lagi? Kalau bukan kepada Yesus saat ini, kapan lagi saudara? Mari kita perdalam iman kita, perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita memasuki zaman akhir. Supaya nanti kalau yang kedua, bergembiralah akan itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Memang kita harus suka cita. Kalau kita punya kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus akan menolong kita. Supaya kita tidak bersungut-sungut, tapi selalu ada di dalam sukacita dan Roh Kudus. Biarpun mengalami cobaan yang kedua, bersukacita biarpun menghadapi cobaan, menghadapi berbagai macam pergumulan. Konteksnya kita percobaan, tapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Beda dengan orang cobaan, tapi di luar Tuhan. Datang ke dukun, datang ke paranormal, datang kepada orang yang tidak jelas. Seperti Saul pergi ke perempuan cari arwah. Tapi kita cari Tuhan Yesus. Itu mari kita perkuat iman kita. Dan kalau perkuat iman kita, senantiasa ada di dalam firman, bergembiralah biarpun di tengah-tengah cobaan. Nah, seperti 2 Korintus saya mau baca. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disalahkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Nah, saya katakan tadi, kalau sudah menghadapi cobaan, duka cita dunia jauh dari Tuhan, itu akan membawa kematian, saudara. Ada orang bunuh diri, minum baikon, frustrasi, pesimis, karena dia di luar Tuhan. Tapi kalau kita konteksnya menghadapi cobaan pergumulan di dalam Yesus, kekuatan Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita senantiasa ada kekuatan bersukacita. Bukan bersungut-sungut, soal kalau bersungut gaya dunia itu. Tapi gaya surgawi kita bergembira. Biarpun kita di tengah-tengah menghadapi cobaan. Karena apa? Roh Kudus akan menolong kita. Karena di balik itu semuanya kata firman Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertolongan yang membawa kita kepada keselamatan. Amin, dalam nama Yesus. Mari kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Karena yang ketiga, lihat ya saudara, di ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Karena apa? Sukacita kemuliaan dan yang tidak terkata, yaitu keselamatan jiwa kita. 8 dan 9. Itu mari kita senantiasa mau ada di dalam Yesus. Kita mau makin hari mau cinta Tuhan. Kata firman Tuhan ayat 8. Kamu percaya sekalipun kamu sekarang belum tidak melihatnya, kamu bergembira dan juga mengasihi Tuhan. Biarpun saya belum pernah melihat Tuhan, ya, tetapi dengan iman saya selalu bersekutu dengan Tuhan. Dengan iman selalu saya bergandengan dengan Tuhan. Dengan iman saya katakan, Tuhan peluk hidupku, pegang hidupku Tuhan. Dan suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan. Oleh itu mari, sesuai dengan pujian, hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku, hidup saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Hidup kita, semua persoalan hidup kita hanya Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau Tuhan jadi sentral hidup kita, kita aman. Aku cinta Engkau Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Mari terus kita simpan hubungan akrab dengan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap bersukacita, bukan bersungut-sungut, tapi bergembira kata firman Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, kita akan tampil lebih dari pemenang, karena Roh Kudus, kekuatan Allah dahsyat akan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.